Hai Diecaster, welcome to Papi Diecast. Jadi di depan kita udah ada satu paket yang mungkin kalian udah tahu lah. Dari thumbnail saya, kalian tahu ini isi paketnya apa. Jadi sekarang tanpa berlama-lama, saya akan unboxing aja. Oh ya, satu lagi ya, mungkin nanti kalian akan tahu saya beli paket ini dari mana dan kenapa hebohnya, kita akan bahas sambil kita unboxing. Nah, ini dia itemnya. Ini adalah Mini GT Kaido House. Kaido House karya Jun Imai, perancang atau desainer yang sebelumnya mendesain produk Datsun di Hot Wheels, di brand Hot Wheels, dan sekarang Jun Imai itu kolaborasi dengan Mini GT untuk membuat juga Datsun, yaitu Mini GT Kaido House Datsun 510. Dan ini sangat heboh, kenapa? Karena di dalam satu box dus yang didapat oleh para seller atau distributor, itu ada satu item atau satu mobil chase car yang mana kemasannya itu tidak berbeda atau tidak memiliki tanda. Jadi randomly, bener-bener random. Ya, mungkin ada leak atau ada bocoran posisi dari chase car-nya itu ada di sebelah mana dan segala macam ya, whatever lah ya. Jadi kita tuh sempat dihebohkan dengan isu-isu bahwa item ini datang atau didistribusikan ke kita atau para buyer sudah tidak segel karena para seller dalam tanda kutip ingin mencari barang chase car-nya gitu ya. Dan tapi untungnya saya dapat produk ini dengan kondisi segel ya. Kalian bisa lihat ini segel. Saya sangat menghargai seller yang memberikan produk ini dengan kondisi masih tersegel, dan saya beli di Licious ya, Licious Diecast. Walaupun ya, saya beli dari Licious Diecast ya. Walaupun biasanya Licious kasih stiker, tapi oke lah, no problem. Saya dapat produk ini aja, menurut saya udah seneng. Dan yang paling parahnya, ya seller mungkin ada yang bilang, oke, silakan om mau terima atau enggak dalam kondisi tidak tersegel. Kalau nggak mau terima, balikin, cancel PO juga nggak apa-apa. Oke, menurut saya itu adalah hal yang sangat egois ya, karena ya kalian tahu lah ya, item ini sangat banyak peminatnya. Kalau kita dapat yang tidak tersegel dan akhirnya kita memutuskan untuk cancel, ya ada kemungkinan kita tidak akan lagi mendapatkan produk ini dengan harga PO. Karena ya kalian tahu pasti barang ready stocknya udah nggak mungkin dengan harga PO ya. Jadi kalian bisa cari tahu sendiri harga PO-nya berapa dan harga ready stocknya berapa gitu ya. Saya pun tidak berniat sama sekali untuk mendapatkan chase car, karena chase car-nya itu warnanya hampir tidak ada warnanya. Karena kalau teman-teman lihat ini kan warnanya hijau. Kalau chase car-nya itu benar-benar seperti warna yang belum dicat gitu ya. Sorry ya, saya jadi membahas dramanya terlalu panjang. Jadi ini adalah Kaido House Mini GT, design by Jun Imai, dan sekarang dia berkolaborasi dengan Mini GT membawa merek Kaido House, membawa brand Kaido House. Seperti kita tahu, Jun Imai juga punya bisnis sendiri ya, namanya Kaido House. Itu untuk memodifikasi diecast yang ya under dia punya lisensi lah ya, seperti Datsun, Fairlady ya, dan semacamnya lah ya. Jadi sekarang kita akan buka aja. Nah, ini tuh itemnya heboh banget, dan menurut saya kalian sebagai kolektor itu wajib punya ya. Kenapa? Karena ini ibarat katanya ya, ini adalah item yang pelopor ya, atau item yang pertama dari si Jun Imai berkolaborasi dengan Mini GT, dan saya yakin bukan cuma sekali aja, bahkan akan bertambah terus. Dan sudah keluar lagi ya PO lagi, itu yang 510, tapi yang kolaborasi juga antara Jun Imai, Mini GT, dan Sun Kang ya. Ini masih tersegel, ini juga masih tersegel ya, kita lihat ya. Ini masih tersegel, jadi selain disegel oleh plastik ini, ada lagi segel di bagian dalamnya. Nah, sini ada tulisan lagi Kaido House,
car culture. Istilah car culture itu sebenarnya identik banget kalau kita suka beli Hot Wheels Premium ya. Karena Hot Wheels Premium tuh ada yang seri car culture ya. Car culture for all scales. Ya, usut punya usut, mungkin produk ini juga bukan murni 1/64, bahkan Jun Imai sendiri tidak mengatakan bahwa ini produk 1/64 ya. Kotaknya sendiri ini eksklusif banget ya. Kotaknya tebel gitu ya. Oke, dan ini kotaknya juga didesain packagingnya ini oleh si Jun Imai. Bahkan di depannya sendiri ini katanya ini memang desainnya Jun Imai sendiri, dari mulai kotaknya, kemudian dia punya artworknya juga Jun Imai ya. Dan ini keren banget, eksklusif banget ya. Kita lihat apakah kita dapat yang chest card 1, 2, 3. Iya, kita nggak dapat chest card. Tapi saya justru malah bersyukur ya nggak dapat chest card. Karena apa? Tadi saya bilang bahwa saya nggak suka warna chest card-nya karena warnanya itu polos ya. Jadi saya lebih suka warna yang asli seperti ini karena saya jadi dapat gitu itemnya ya. Dan ini dia itemnya. Wow ya, ini keren banget ya. Ini keren banget men. Ini top abis ya. Wow, ini keren banget. Oke, saya wajar lah ya kalau item ini itu menjadi item yang heboh dan menjadi apa ya, rebutan, bahkan ada yang markup harganya sangat tinggi ya. Itu wajar karena memang itemnya sendiri itu bagus banget dan ini adalah item pertama ya. Jadi item yang pertama itu selalu jadi yang paling bersejarah, yang paling berkesan gitu ya. Karena mungkin ya item-item berikutnya jadi lebih bagus, jadi lebih mungkin warnanya juga nanti berubah dan segala macam. Tapi sejarahnya dimulai dari sini men. Jadi ini adalah item pertama yang menurut saya wajib banget tuh kalian punya ya. Oke, ini desainnya, ini keren banget nih desainnya Jun Imai ya. Saya akan beresin ini dulu ya supaya kita bisa lebih fokus di itemnya. Oke, di bagian depannya ya, wah ini keren banget ya, klasiknya dapat banget karena memang mobilnya sendiri adalah mobil klasik ya, Datsun 510 itu mobil klasik dan ini dapat banget depannya. Karena apa? Karena kita lihat ya grillnya, ini grill khas banget mobil-mobil tua ya, mobil klasik. Dan kemudian lampu 4 titik ya, di 2 di kanan dan 2 di kiri, semuanya dari Mika dengan detail yang menurut saya sangat bagus ya, dengan ada detail juga lampu sen ya, kiri dan kanan. Kemudian ini ada coil red ya, ini adalah mungkin radiator ya kalau setahu saya. Kemudian ini di bagian atas roofnya, di bagian engine hoodnya itu tulisannya ada tampo atau livery bertuliskan angka 0. Kemudian ada tulisan Kaido House dan ini kalian lihat ya, karena ini memang bisa dibuka di engine hoodnya, kita lihat. Oke, wow ini sih detail ya, ini detail banget. Ada radiatornya ya, di sebelah sini lihat ya, ada titik merah walaupun sedikit, tapi ya inilah radiator. Kemudian detail mesinnya juga keren banget ya, ada tulisan Grady sebenarnya bukan greedy, sorry, Grady ya. Kemudian ini ada turbonya juga. Oh ya, waktu Jun Imai pertama kali presentasikan produk ini di YouTube ya, ini adalah turbo dan kalian bisa lihat turbo exhaustnya di bawah atau di samping kiri sini. Dan ini itu nyambung ya, kalau kalian lihat pipanya nyambung dan nyambung ke arah engine-nya ya. Ini keren banget lah pokoknya detailnya, dapat banget engine-nya ya. Oke, bergerak ke sampingnya, ini banyak banget tampol livery ya, atau dari para sponsor ya. Tapi semuanya matching one and another ya. Jadi bener-bener keren banget. Mulai dari depan ya, dari sini ada aksen lampu sen, ada stripping sampai ke belakang ya. Dan di belakang sini ada tulisan Jepang, dan ini adalah tulisan Jepang dari Kaido House ya, dalam bahasa Jepang ya. Kemudian ini adalah Kaido House ya, ada tampo, ada livery dengan nomor 0. Kemudian ada tampo Yokohama, Grady, dan KW di sini ya. Kemudian di sini ada lagi tampo Jun Imai di bagian kacanya ya. Kacanya itu clear banget, bening ya. Kemudian di sini ada Kaido dengan simbol hati atau love Kaido mungkin ya maksudnya. Kemudian ada lagi Techno Toy Tuning ya. Itu adalah salah satu mungkin sponsornya. Di sini ada aksen handle pintu
Ya, kalau teman-teman bisa lihat warna dari mobil ini tuh hijau tapi ke arah abu-abu dan agak sedikit pucat ya. Dan ini cocok banget sama tulisannya atau livery-liverynya yang warnanya seperti putih gading ya. Jadi kesan klasiknya tuh dapat banget ya. Dan kalau teman-teman lihat ya dari tadi ini velgnya atau bannya, wheelsnya ada tulisan Advan di bagian bannya, tapi di bagian rimsnya warnanya merah dengan list berwarna chrome. Di bagian belakang juga seperti ini. Ini seperti mobil drag ya. Jadi belakangnya lebih gede daripada depannya. Bagian belakangnya lebih gede daripada depannya. Kayak gitu ya. Nanti kita akan lihat bagian bawahnya. Kita akan bergerak dulu ke bagian belakang. Nah, ini. Oke, ini adalah option. Option itu adalah salah satu customizer lah ya. Kalau infonya Junimai sih ini salah satu company di US lah ya, di LA sana untuk yang suka modif-modif gitu ya. Kalau kita bisa lihat lagi sampai ke dalamnya, karena kacanya cukup clear, ini ada roll bar berwarna kuning ya. Ada roll bar berwarna kuning dengan bangkunya itu di bagian depan ada 2 ya. Oke, lihat. Oke, warna hitam, bahkan dashboardnya pun hitam ya. Dan di bagian belakangnya tuh mungkin ini hanya mesin ya, tidak ada bangku ya menurut saya sih. Oke, dan ini di bagian belakang dikasih sayap lagi, dikasih spoiler lagi ya. Tapi spoilernya bentuknya begini nih, unik banget ya. Biasanya kan kalau spoiler itu adanya ke atas, ducktail atau apa ya. Saya nggak tahu ini istilahnya apa, tapi ini keren dan ini bikin mobil ini jadi kelihatan unik ya. Ini ada tulisan Datsun di samping kiri. Oke, di samping kanannya juga saya yakin tulisannya Datsun ya, betul. Dan di atasnya ada tulisan Kaido House dalam bahasa Jepang ya, dalam tulisan Jepang. Oke, di sebelah kiri dan kanan tidak berbeda sama sekali. Nah, ada lagi yang menurut saya juga sangat keren, itu bagian base-nya. Mungkin bagi sebagian orang ini terlihat seperti toy, seperti mainan karena nggak ada mobil yang base-nya seperti ini. Oke, tapi menurut saya ini adalah suatu karya seni ya. Karena item ini selain sebagai item collectible ya, bukan hanya model tapi ya bagian dari koleksi. Ini bagus banget. Warnanya rainbow gini, pelangi, lebih ke arah ungu dengan emboss tulisan Kaido House. 1971 Datsun 510 used under license. Ini mobil yang under license. Dan kalau tadi saya udah singgung soal ban yang mirip-mirip dengan mobil drag ya. Kalian bisa lihat nih. Ini bannya unik banget. Di belakangnya tebel banget nih, ya. Oke, dari mulai diameternya pasti lebih gede, tapi lebarnya juga lebih gede daripada depannya, jauh banget. Bahkan di depannya itu lebih ke ban cacing ya. Dan belakangnya itu gede banget. Dan overall menurut saya ini mobil yang sangat bagus ya. Oh ya, saya lupa bahas bagian belakangnya. Ini lampu merahnya itu dari Mika. Ada plat nomor Jepang ya, license plate yang Japanese banget ya. Tulisannya 510. Kemudian ini juga ada tampo 510. Di sini ada bumper berwarna silver chrome, di depannya juga ada. Ya. Oke, sekarang saya akan coba bandingkan ya, karena tadi kita ngomongin skala. Saya bawa beberapa contoh ya. Ini adalah mobil dengan skala 64. Oke, dan ini adalah Jeep Wrangler. Oke. Ya, ini Jeep Wrangler yang sebenarnya cukup panjang. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kaido House, kelihatan banget memang ini bukan 1/64. Definitely bukan 1/64. Oke. Ya, dari mulai panjang, lebar. Ya. Lebarnya kalian bisa lihat. Ya, mulai dari lampu-lampunya dan aksesoris. Oke, panjangnya juga. Ini dibandingkan dengan Rubicon ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Hot Wheels, ya, ini mirip sih. Tapi menurut saya tetap untuk Datsun 510 harusnya lebih kecil daripada Nissan Silvia. Ya, tapi sayangnya ini cukup besar. Jadi ini lebih, saya juga bahkan nggak bisa menilai ini
skala berapa? Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan mobil yang benar-benar gede. Oke, ini adalah Toyota Celica, tapi Majorette, dan ini skalanya 1:56 ya, 1/56. Dan kalau dibandingkan seperti ini, ya, Majorette tetap lebih besar, tapi nggak terlalu beda jauh ya. Bahkan depannya juga lebih kecil ke Idaho House, lebih narrow ya, lebih kecil, lebih sempit gitu ya kelihatannya. Karena ini 1:56. Jadi kalau menurut saya ini lebih ke arah 1:60 sampai 62 lah ya. Kalau menurut saya, ya, jadi itulah perbandingannya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, mungkin curhatan saya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Papi Diecast undur diri dan bye-bye Diecaster. God bless you. Wow.